Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, langkah Yusuf Mansur untuk mencari uang dengan menjual isu-isu agama nampaknya tidak akan berakhir. Malah tema-tema baru telah dia dapatkan untuk menggarap duit umat Islam. Nah, dari duit itu nanti dia belikanlah supaya adem gitu. Ya misalnya untuk membangun warung steak and shake. Walaupun secara bisnis Yusuf Mansur tidak begitu happy nih dengan bisnis warung steak and shake ini. Karena itu ya kuburan itu bagi Yusuf Mansur nanti akan menjadi bisnis primadona. Karena sekarang di pesantren Darul Qurannya itu sudah ada 5 kuburan. Tadinya 1 kuburan, kemudian bertambah sudah jadi 5. Ya kan? Dengan kuburan primadonanya yaitu kuburan Syekh Ali Jaber. Walaupun secara pribadi ya Syekh Ali Jaber ini dengan Yusuf Mansur akhir-akhir hidupnya itu sudah nggak cocok nih orang. Karena Syekh Ali Jaber melihat program untuk membangun dan menciptakan 1 juta penghafal Al-Quran itu nggak mungkin bisa dicapai kalau dia bekerja sama dengan Yusuf Mansur. Bahkan dalam beberapa tahun sebelum dia meninggal itu sudah nggak ada dia dengan Yusuf Mansur. Tapi kita nggak tahu begitu dia meninggal, Yusuf Mansur begitu bersemangat untuk menguburkan Syekh Ali Jaber di pesantrennya dengan dalih ini wasiat almarhum. Rupanya ya baru tahu kita ternyata kuburan itu laku untuk dijual gitu. Ya. Lalu nanti misalnya ya kalau rumah tahfiz Darul Quran yang sekarang kan udah megap-megap tuh. Santri tidak ada, orang nggak mau sekolah ke sana, bayaran pasti nggak masuk gitu. Lalu apakah Yusuf Mansur sudah mati langkah? Belum. Masih ada kuburan. Ya kan? Mungkin untuk beberapa waktu ke depan dia akan cari lagi kuburan-kuburan yang punya daya jual gitu. Ya kalau saya mengusulkan sih kuburan yang punya daya jual itu di Karang aja, misalnya kuburan istrinya si Pitung misalnya kan. Ini istri si Pitung siapa namanya? Ya Karang aja, ya kan? Yusuf Mansur kan banyak tuh grup-grupnya sekarang tuh sedang membangun cerita kuburan. Tahu ada kuburan gitu. Ya mungkin mula-mula modalnya tuh kain itu aja, kain yang warnanya hijau ya, hijau itu. Lantas tulislah ayat Al-Quran misalnya bunyinya wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'u 'inda rabbihim. Karang aja, janganlah kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, dia tuh hidup. Ya udahlah, kalau di Kairo itu cerita-cerita begini ini sudah kenyang sejarah Islam itu. Misalnya dicarilah orang yang fasih bacaan Qur'annya, misalnya 10 orang, digajilah oleh Yusuf Mansur itu bisa. Misalnya menamatkan Al-Quran itu ada paket nanti, paket pengampunan dosa gitu. Paketnya lengkap atau yasinan aja gitu kan. Nah, kalau paket lengkap maunya berapa? Semalam, 2 malam gitu. Disuruhlah nanti para orang-orang yang bacaan Qur'annya ini baik, kan juga nggak tahu dia mau kerja di mana gitu. Nah, situ kerjaannya. Jadi kita usulkan nanti ya keluarga si Pitung. Itu kan nggak ada juga yang ngaku keluarga mungkin ya. Lalu kuburannya pindahan aja ke situ. Seperti ya yang banyak dipersoalkan orang belum main itu misalnya Mbah Priuk. Kan nggak jelas siapa itu gitu. Mbah Priuk. Ada lagi kuburan ya kalau Yusuf Mansur boleh aja, dia sangat kreatif nih. Karena dengan sebidang tanah ukuran 1x2 gitu. Oh, dia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Lalu dia provokasi. Jadi nanti ya panjang cerita Yusuf Mansur. Dia provokasi masyarakat ini untuk datang. Maka kalau ada orang yang melarang-larang cerita dia akan dituduh nanti Wahabi ente, gitu kan? Ini mencari berkah. Di dinding tuh ada Tuhan. Kalau di dinding ada Tuhan,
Di WC ada Tuhan. Di mana-mana ada Allah. Gitu. Itu kan keyakinan yang rusak sebenarnya nih. Kalau begitu di Kalimantan orang yang bilang di batu bara ada Allah. Terus kalau batu baranya dibakar, Allahnya lari gitu. Atau Allahnya ikut terbakar. Aduh, lucu-lucu ya pemahaman agama untuk mendapatkan cerita yang pendek. Itu mendapatkan kehidupan dunia yang pendek. Jadi dengan cerita itu sekarang, karena memang bisnis kuburan itu sangat menggiurkan. Sebagai perbandingan ya, itu saya pernah diinterview oleh Aditya. Gitu. Dia lihatkan itu video di kuburan Syekh Burhanuddin di Sumatera Barat sana. Itu kotak orang menyumbang itu sekali datang atau sekali angkat lah ya. Sekali angkat itu bisa mencapai 5 miliar. 5 miliar. Ada orang bilang, wah itu kotaknya itu bisa mencapai 4 miliar itu. Apa kata pengurus? Itu fitnah. Fitnah itu. Yang benar tuh 5 miliar. Bahkan kalau bulan Maulid kami bisa beli dapat dari itu. Jangan tolong jangan kami dikecilkan. Nah, bagi Yusuf Mansur ini sangat menarik. Jadi kalaupun nanti rumah tahfiz Darul Qur'annya bangkrut gitu. Ya mungkin semua kawasan nanti jadi kuburan orang-orang yang dianggap doanya atau bisa memberi berkah gitu. Tabaruk dari kuburan. Ya mungkin nanti di setiap bulan itu ditambah gitu. Semua nanti menjadi kuburan wali-wali. Jadi kalau dibandingkan dengan cerita Yusuf Mansur membangun kuburan ini ya sama tuh dengan guru-gurunya yang maaf gitu. Itu yang datang dari Yaman. Sekarang kerjanya membangun 5.000 kuburan di seluruh kota-kota dan desa-desa di Pulau Jawa. Kalau di Iran itu ceritanya Ayatullah yang membangun kuburan wali-wali Allah. Jadi imam-imam al-Athhar gitu kan. Imam-imam yang suci. Dikali itu banyak sekali. Maka setiap ada kuburan imam besar, ada nanti imam ya mungkin jadi imam asgar gitu. Kak cerita Yusuf Mansur ini ada imam-imam kecil. Kalau di sini di samping Syali Jaber ada nanti dia bangun lagi tuh kuburan. Ya itu tadi kan baru cerita kuburan bapak angkatnya, kuburan ibunya, nanti ada kuburan ustazahnya, ada kuburan tantenya, kan belum muncul ini. Nah, kalau itu kita mengusulkan pindahannya ke sana tuh kuburan keluarga si Pitung atau kuburan Nyai Dasima misalnya. Nyai Dasima itu cerita bagi orang Jakarta yang sangat terkenal. Ambil berkah kan bisa kan? Karena di mana-mana sekarang cerita-cerita kurafat begini ini ingin dijadikan sebagai cerita yang bisa mendatangkan uang. Jadi di daerah Jawa itu Pemda mengenakan retribusi. Nah kalau Sumansu mungkin karena komplek itu punya dia, retribusinya nggak adanya sedekah, infak, kota infak gitu. Jadi ini sangat besar. Jadi kalau dibandingkan nanti dengan mana yang lebih hebat dengan profit yang didapatkan dengan membangun warung steak and shake. Kan warung steak kan juga ada. Coba kalau warung steak and shake itu pasti dipajaki oleh Pemda. Kemudian itu juga ada musimnya gitu. Nggak mungkin orang suka terus-menerus karena itu bukan masakan apa namanya nih yang dimakan sehari-hari oleh masyarakat. Enggak. Nah ini kuburan nanti akan lebih menggiurkan untuk mendatangkan uang bagi Yusuf Mansur dibanding usaha-usaha real. Jadi kalau menurut usul kita nih pindahan kuburan banyak-banyak, rumah tahfiz itu nggak menarik lagi, tutup aja, jadikan kuburan. Gitu. Kemudian warung steak and shake nih yang banyak nggak menguntung, tutup aja sudah. Tutup, jual. Mana yang masalah nih orang minta duit, kembalikan. Iya kan? Itu di Pengadilan Negeri Bogor tuh ibu apa itu di Pengadilan Negeri Cibinong. Kan Sumansur digugatin tuh.
Udah jual cepat aja gitu. Karena ada pemasukan yang lebih banyak, yaitu kuburan. Terus yang nggak mungkin diajaran oleh Yusuf Mansur itu adalah bicara ajaran Islam tentang al-halalul bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Itu nggak mungkin. Dia nggak mau itu. Ini halal, ini haram. Ini subhat. Oh, itu takut dia kalau bicara begitu. Yusuf Mansur maunya dari cerita nggak ada amal, nggak ada dosa, semua itu boleh, langsung melompat. Melompat semua orang masuk surga. Maka paketnya itu nanti ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Kemudian selawatin, tunjuk, ambil, bawa. Tunjuk, ambil, bawa. Jadi kalau Islam yang begini dijual atau diceritakan kepada orang-orang yang berakal, kita akan dianggap ini agamanya orang sinting. Agamanya orang-orang terkebelakang. Cuma Yusuf Mansur senang dengan tema-tema ini karena dengan cara ini orang nggak ada persoalan. Seolah-olah tuh terbius dan mudah mendapatkan uang. Mudah mendapatkan uang. Tapi kalau cerita saintifik, Islam di sisi sains, Islam di sisi pertanggungjawaban, bagaimana mewujudkan ajaran Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu telah pemimpin, setiap pemimpin bertanggung jawab. Islam dalam versi agama tanggung jawab. Oh, itu ngeri Yusuf Mansur. Atau misalnya Islam fikih tentang minoritas. Bagaimana kita harus sopan kepada semua orang dengan tidak melihat ajaran agama yang dia anut. Demikian orang Islam ini bisa menjadi panutan gitu. Itu Yusuf Mansur nggak mau. Karena orang ini guna nanti kapan diperlukan dia provokasi untuk tujuan-tujuan yang diharapkannya bisa mendatangkan uang dan bisa jualan sehingga orang-orang ini bisa dibodoh-bodohin cerita surga. Gitulah kira-kira. Jadi, para pemirsa, warung steak Yusuf Mansur itu sekarang hanya sebagai usaha di depan. Di belakangnya nanti banyak lagi yang akan dia garap. Walaupun ada 3 hal sekarang ini dia sudah mati. Yang pertama, ngumpulin sedekah di masjid dia untuk jangka waktu yang lama kita kira nggak mungkin. Kemudian dia membangun usaha seperti Paytrend itu juga sudah nggak mungkin. Lalu dia datang ke TKW di luar negeri itu juga nggak mungkin. Lalu apa yang mungkin sekarang ini? Ya jual kuburan sambil cerita tentang suksesnya dia di warung steak and shake. Karena itu kita lihat warung steak and shake itu sebenarnya juga tidak membuat Yusuf Mansur happy. Karena ada tagihan-tagihan yang banyak yang nggak mungkin dia lari. Karena itu sekarang fokusnya itu kalau rumah tahfiz mau mati ya mati aja, kira-kira gitulah. Yang penting ada banyak kuburan dan kuburan nanti layak dijual dan dijadikan duit. Di Syekh Jabir nanti di dalam kubur walaupun menjerit-jerit misalnya, woi aku jangan dijual. Dia nggak peduli, ente diam di sana gitu. Yang penting orang-orang mati ini bisa digunakan untuk kehidupan bagi orang hidup. Itulah yang dimaksud oleh Yusuf Mansur dengan cara ziarah dan tabaruk. Sehingga orang-orang ini bisa panjang nih ceritanya gitu. Karena itu kita usulkan bawalah kubur-kuburan yang fenomenal. Lalu dibuat cerita yang menarik. Sehingga orang-orang yang tidak belajar agama dengan baik ini gampang dikibulin. Dilumpuhkan akalnya. Lalu dengan mudah diambil duitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.